Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Sore hari ini saya ingin membagikan sebuah pengalaman ya. Semoga pengalaman yang saya bagikan pada sore hari ini bisa diambil manfaatnya untuk sahabat-sahabat semua, khususnya pecinta ataupun petani alpukat ya. Apa pengalaman sore hari ini yang saya bagi, yaitu mengenai TW, cara top working agar berhasil dan cepat berbuah ya. Sekali lagi, cara TW atau bahasa yang lebih kerennya itu top working ya. Jadi pada prinsipnya TW itu kita memanfaatkan alpukat yang kurang produktif, yang tentunya sudah besar, lalu tumbuhan alpukat itu kita sambungkan dengan jenis yang jelas, dengan jenis yang lebih bagus, yang lebih produktif, sehingga harapannya pasti cepat berbuah. Nah, jadi banyak hal yang mungkin sahabat-sahabat sudah melakukan ya. Kok TW itu kok susah ya, kok prosentasenya untuk berhasil itu kecil, itu apa saja permasalahannya? Semoga apa yang saya bagikan sore hari ini bisa menjadi bahan evaluasi kenapa sahabat-sahabat semua mungkin ada yang berhasil atau kurang atau masih belum berhasil ya. Nah, jadi TW itu kalau saya, pengalaman saya itu, ini pohon alpukat ya, ini jenisnya saya kurang tahu. dulu sekali ya saya beli ini online ya. Terus saya lihat ini apa itu, daun-daunnya ini kok kayaknya ndak kurang familiar di hati saya. Makanya ini saya TW, saya ganti ya dengan jenis kelut itu ya. Nah, itu bagaimana langkahnya? Nah, TW itu bisa sebetulnya dilakukan di batang utamanya ini ya, atau di batang percabangannya. Nah, agar TW itu berhasil, itu beberapa hal harus diperhatikan. Yang jelas, kalau yang pertama, entrisan ini memang harus sudah tua ya, posisinya ya, entrisnya ini sudah tua. Terus ketika kita melakukan pemotongan itu harus benar-benar presisi, jangan sampai ada gelombang atau rongga-rongga udara sehingga masuk, sehingga ini prosentasenya kecil untuk jadi. Jadi faktor kegagalannya itu sebetulnya banyak. Nah, kalau kita menewe di batang cabang seperti ini, kita harus perhatikan ya. Coba ini, tolong diperhatikan, ini disimak. Nah, ini kan daun yang aslinya ya, daun yang ini yang batang cabang ini jangan dibuang. Kalaupun ada tunas-tunas seperti ini, jangan dibuang dulu ya. Karena apa? Inilah yang mengangkut kambium untuk menyambung antara batang bawah dengan entrisannya ini ya. Jadi ini dibiarkan dulu sampai bagaimana ya, sampai ini nanti sekurang-kurangnya berdaun, bertunas 2 kali atau 3 kali, baru ini dipotongi ya. Nah, itu. Jadi intinya TW itu bisa dilakukan di batang utamanya ini, atau bisa di
batang cabang dari batang utama. Nah, itu ya. Ini ada juga yang saya lakukan tapi ini rata-rata di cabang ya. Sampai di atas ini memang saya rubah semua ya. Ini penting ya, ini di bawah-bawahnya ini penting, jangan sampai ini dibuang dulu ya. Jadi dibiarkan dulu karena ini yang membawa kambium dari bawah, yang membawa protein dari bawah untuk menemukan antaranya batang bawah ini dengan entrisannya ya. Nah, setelah kita lakukan, jadi TW bisa dilakukan menjadi dua cara ya. Ini bisa disisip. Kalau ini saya pakai disisip ya. Ini agak agak ngeblur. Coba lagi. Nah, bisa dilihat ini, kalau ini saya lakukan disisip ya, atau di samping seperti ini. Kenapa? Karena ini batang cabangnya ini ada sepunnya ya, ada gabusnya. Itu kalau kita taruh di tengah itu persentasenya kecil kalau mau jadi. Makanya ini saya sisip di agak menyamping di sini ya. Tujuannya apa ya? Agar kambiumnya ini bisa ketemu sama entrisannya ini ya. Jadi bisa di tengah persis cabangnya ini. Bisa juga agak ke sisi yang paling tepi ya. Cuma kita kupas kulitnya saja. Coba saya kasih contoh. Kalau tengah gampang kalau tengah ya. Kalau seperti ini kan mudah ini cabangnya. Ini kalau ini bisa kita pakai yang di tengah bisa. Jadi ini langsung kita belah persis tengahnya, lalu kita masuki entris dan kita ikat pakai grafting tape ya, itu bisa. Akan tetapi kalau batangnya besar seperti ini lebih bagus kalau kita lakukan di samping. Nah, ini yang saya katakan, di tengahnya ini kan ada gabus ya. Ini kalau kita belah di tengah begini, ini sulit kalau mau berhasil ya, agak ngeblur. Jadi solusinya cukup kita kupas di tepi-tepinya ini, lalu begini. Ini karena satunya pegang HP jadi ya, makanya agak repot. Lalu kita kupas. Nah, lalu sudah terbuka ini ya, entris langsung kita sisit, lalu kita masukkan gini, lalu kita bungkus pakai grafting tape. Nah, apa harus kita sungkup plastik seperti ini? Enggak harus. Jadi bisa langsung grafting tape ini dari bawah sini ya, dari bawah ini. Setelah bawah selesai, langsung grafting tape-nya itu naik ke atas ini, lingkar, terutama yang bagian atas yang kita potong, entrisan yang kita potong ini kalau bisa harus tertutup sama grafting tape-nya ya. Nah, setelah ini udah begini aja. Dan terutama di bagian bawah ini nggak usah bisa dikurangi, tapi jangan sampai dibuang semua ya, karena ini yang menghantarkan kambium atau protein-protein dari batang cabang ini ke entrisannya, agar entrisan bisa sambung ya, bisa hidup. Nah, ini kalau TW itu waktunya, kalau entrisan bagus, caranya benar, itu waktunya nggak lama ya, seminggu udah jadi. Ini udah ada yang jadi. Bisa dilihat ini sudah mulai, ini juga saya ambil dari batang cabang, ini udah kelihatan ya. Nah, ini sudah mulai muncul tunasnya kan. Nah, kalau ini tandanya insya Allah 95% atau mendekati 99% ini jadi ya, kalau sudah muncul tunasnya ini. Jadi tahapannya seperti apa ya, tetap yang di bawah-bawah ini biarkan dulu sampai ini sekiranya nanti bertunas 2 kali ya, atau pupus, sejauhnya mupus 2 kali. Setelah itu bisa ini yang di bawah-bawah ini ya, penghantarnya ini bisa dibersihkan ya. Nah, itu. Jadi kalau bagus, entrisannya oke. Nah, saya berpesan kepada sahabat semua,
Entrisan di atas ini kalau bisa ya, yang dipakai itu kalau mau apa, sambung pucuk okulasi itu ataupun TW itu sekurang-kurangnya 2 mata lah ya, jangan pelit-pelit lah. Coba saya dekatkan. Nah ini kan 2 mata ya, 2 tunas ini ya, kalau bisa sekurang-kurangnya minimal 2 lah ya. Maka apa, nanti bagus ini percabangannya kan bisa bagus gitu ya. Nah mungkin itu sore hari ini apa yang bisa saya bagi pada sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ya apa yang saya bagi hari ini bisa menginspirasi, bisa menjadi referensi, pengalaman tambahan, mungkin bisa dicoba. Nanti detil-detil bagaimana silahkan kontak ke WA ya. Itu apa yang bisa saya bagi sore hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.